Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Inti Pesan. Kali ini saya ingin berdiskusi atau minta ilmunya lah dari Mas Pam. Mas Pam ini Anda tahu sendiri kan, orang yang banyak membaca, banyak menulis, hasil karyanya luar biasa. Dan saya melihatnya beliau ini seorang pembelajar sejati Indonesia. Gitu ya. Sudah kenal 10 tahun yang lalu. Dan saya mengamati perjalanan beliau ini yang selalu saya ingat adalah learning, belajar. Jadilah orang pembelajar. Nah, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Gus. Terima kasih atas waktunya, Mas Pam. Ini teman-teman HR ini supaya tahu lah, ya gimana sih sebetulnya membuild diri kita supaya nanti ada karir yang bisa tercapai dengan sempurna. Kalau orang HR, wah biasanya dari staff, kemudian dia manajer, kemudian jadi HR director. Mungkin ada tip dari Pak Pam bagaimana seorang staff dia bisa menjadi seorang HR director. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan? Betul, oke. Terima kasih banyak Pak Gus, pertanyaan yang keren. Pertama kali, semua orang harus punya cita-cita. Apakah mau jadi CEO, mau jadi HR Director, mau jadi Marketing Director, atau entrepreneur atau apapun. Oke, itu cita-cita jangka panjang. Setelah itu kita potong-potong. Kan perjalanan ke 1000 pulau dimulai dengan satu dayung. Berarti apa yang kita lakukan? Nah, kita pasang target 3 tahun dari lagi. Harus dipromosi ke jabatan berikutnya. Seperti Bapak bilang, kalau staff jadi supervisor, supervisor mungkin jadi asisten manager, jadi manager atau apapun. Nah, berarti dalam 2-3 tahun harus mencapai jabatan itu. Di jabatan itu kita harus tahu kompetensinya apa. Untuk jadi manajer yang baik, itu kan perlu leadership, perlu kemampuan bisnis akumen atau apapun. Di data 4, 5, atau 6 kompetensi yang dibutuhkan. Setelah didata, nanti dievaluasi. Dari semua kompetensi itu, mana yang kita sudah bagus, mana yang kita belum. Begitu ada yang belum, langsung dikejar. Belajar, bisa dari buku, bisa learning by doing, bisa ikut training, bisa di coaching sama yang senior. Kira-kira demikian Pak. Cita-cita, target 3 tahun, kompetensi gap, belajar untuk mengisi kompetensi tersebut. Nah, pengalaman Mas, kalau menjadi seorang manajer, akhirnya menjadi seorang HR Director, dari kita bilang kan ada soft kompetensi, ada hard kompetensi. Betul. Itu kira-kira kalau dipresentasikan mana yang lebih besar? Dua-duanya sama pentingnya. Jadi jangan memfokus kepada angka berapa persen. Kalau mau angka ya 50-50, tapi harus lebih mengambil itu 2 sumbu. Jadi ini sumbu X, sumbu Y. Ini adalah soft, ini hard. Karena kalau dikasih angka 70-30, yang 30 nggak dipelajari. Berarti dua-duanya harus jalan. Nah, dua-duanya harus jalan. Caranya gimana? Dengan menguasai konten dan konteks. Hard skill dan soft skill. Kemampuan teknis dibahas, yang ini dipelajari. Dan ini kan teamwork, misalnya komunikasi. Yang dikomunikasikan apa? Hard skillnya juga. Jadi nggak bisa ditinggal. Tapi ingat, bayangkan bahwa Anda berada di dalam sebuah sumbu, hard skill, soft skill, Anda tingkatkan keduanya secara seimbang. Untuk mengecek bahwa sejauh mana soft skill seorang itu mencapai suatu grade yang kira-kira job tadi yang fit dengan job yang diharapkan. Itu kalau seorang staff itu gimana ya cara melihat, saya ini soft skill saya sejauh ini apa ya? Ada tip Pak? Betul. Harus bercermin. Kita bukan orang tepat untuk menilai diri kita sendiri. Cara menilai, minta feedback orang lain. Menurut Anda communication saya baik atau tidak? Apa yang harus diperbaiki? Tanya pada beberapa kolega, pada bos, pada teman. Tanya aja, ngobrol. Mas Pam bilang 50-50 ya pentingnya. Ketika menilai diri kita, ini soft skill saya ini deh, udah nyaman nggak ya orang lain dengan saya gitu ya. Tapi ternyata kita bisa melakukan dengan evaluasi, tidak harus formal ya, dengan psikolog dan teman lingkungan, teman persahabatan. Ya, dan bisa juga mungkin ya di medsos. Mungkin sekarang Mas, kalau sejauh mana orang itu kalau anak-anak sekarang kan kok nggak ada yang respon ya, stres. Nah, ini perlu dievaluasi juga. Berarti mungkin kita juga tidak banyak gaul ya, kita
tidak merasa nyaman dengan Anda, mungkin bisa. Nah, ini penting sekali ya. Tolong teman-teman, kalau Anda ingin memiliki karir menjadi seorang manajer, seorang HR director, hal yang pokok itu adalah soft skill salah satunya. Tentunya kalau kompetensi saya yakin Anda bisa belajar dan banyak hal. Bukunya Mas Pam itu sangat banyak ya. Nah, Mas, kalau lagi ke depan ini ya kan tadi teknologi yang luar biasa. Kemudian orang bilang mengatakan orang harus agile gitu ya. Sebetulnya manusia yang agile itu artinya saya mengatakan saya orangnya agile itu gimana mengukurnya ya? Ya, Anda agile kalau Anda banyak belajar dan mampu berubah. Nah, berarti tanyain aja berapa buku Anda baca bulan ini. Apa hal yang Anda lakukan berbeda dari sebelumnya? Kalau Anda melakukan hal yang sama terus-menerus, ya Anda agile. Kedua, naik nggak performance-nya? Naik nggak jabatannya? Naik nggak gajinya? Saya serius. Kalau enggak ya berarti nggak agile. Itu aja. Berarti apa? Dimulai dengan belajar teorinya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, didapatkan hasilnya. Hasilnya berupa promosi, performance yang bagus, bonus, kenaikan gaji, atau apapun. Ya, Oke, itu kalau kita sendiri. Kalau kita melihat, bisa nggak ya itu dilihat dengan perilaku itu? Ini anaknya agile. Gimana Bapak melihat staff itu? Iya, staff yang agile adalah satu, kurius. Dia selalu bertanya. Dua, kreatif. Dia mencari cara-cara lain untuk melakukan hal yang baru. Tiga, konsisten. Hal yang secara kurius dan kreatif dilakukan terus-menerus. Jadi ingat, kurius, kreatif, konsisten. Oke, terima kasih Mas Pam. Timnya luar biasa, teman-teman. Itulah kalau Anda ingin jadi seorang manajer atau meningkat karir Anda, pesan Mas Pam, belajar, belajar, dan belajar. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.